Setelah pensiun kita mau bagaimana atau kita mau apa? Itu banyak sekali pertanyaan yang ada di benak kita untuk sahabat-sahabat yang akan menjelang masa pensiun. Pada kesempatan video kali ini saya ingin sharing pengalaman apa yang saya rasakan, dan tentu saja jika teman-teman mempunyai juga pengalaman-pengalaman lainnya, maka silahkan ditulis di kolom komentar yang sudah disediakan, sehingga hal ini bisa mempermudah untuk sahabat-sahabat lainnya yang baru atau yang mau menjelang masa pensiun. Halo sahabat tercinta dimanapun kalian berada, jumpa lagi dengan saya Pribumi Bandung dari Switzerland. Semoga kalian semua selalu ada dalam keadaan sehat dan sejahtera tentunya. Amin. Nah teman-teman, seperti sudah saya katakan tadi, kita akan berbincang atau berbagi pengalaman. Ternyata pensiun itu memang menyenangkan. Namun di balik itu, setelah betul-betul pensiunnya, ada juga rasa-rasa yang tidak menyenangkan, kebosanan ya, apalagi untuk sahabat yang biasanya di rumah itu ya. Ini untuk teman-teman wanita. Kan kalau suami pergi bekerja, jika sahabat wanita tidak bekerja, maka dia bekerja di rumah. Dia ada mempunyai waktu sendiri untuk mengerjakan pekerjaan rumahnya atau melakukan apa saja dengan leluasa. Namun di saat suaminya sudah pensiun, maka hal itu otomatis akan berbeda. 24 jam bersama-sama, ini hal yang tidak mudah teman-teman ya. Dalam realitanya itu seperti yang saya katakan. Dan tentu saja bagi sahabat wanita yang sebelumnya juga beraktivitas bekerja di luar rumah, di kesempatan ini pun saya akan mengangkatkan jempol ya. Karena kita sebagai wanita selain membantu suami mencari nafkah dengan bekerja di luar, kita pun melakukan hampir semua pekerjaan di rumah. Jadi pekerjaan wanita itu sebetulnya double ya dibandingkan dengan laki-laki. Namun demikian, karena kita sudah terbiasa dengan hal tersebut, maka kehidupan kita atau diri kita itu sebetulnya semakin kuat untuk menghadapi masalah-masalah tertentu. Nah, di saat pensiun di mana dua-duanya ada di rumah, maka kalau kita kurang bertoleransi atau juga kita kurang saling pengertian seperti itu, maka yang namanya berantem itu pasti ada. Ketika kita masih sibuk bekerja, masih muda, maka kita berangan-angan ya, ingin cepat pensiun, di mana ingin menikmati masa tua atau ingin menikmati hasil dari kerja kita. Nah, hal itu pun pernah ya, dan terjadi juga di pikiran saya. Aduh, yang namanya kerja kita kan rutinitas, tanggung jawab ya, dan waktu kita itu sangat sedikit dibandingkan kita setelah pensiun. Nah, tibalah saat pensiun teman-teman, dimana saya pun bergembira ria. Waduh, sekarang nggak usah lagi bangun pagi-pagi, nggak usah stres dengan tanggung jawab pekerjaan ini dan itu. Nah, di tahun pertama ya, saya bisa mengatakan saya betul-betul menikmati masa itu. Karena saya bisa berbuat atau membuat apa yang saya suka. Ya, jadi kalau mau tidur lebih lama ya tinggal tidur. Atau mau pergi kemana saja, saya tidak perlu melihat agenda kerja saya harus membuat apa ya. Jadi kita lebih bebas untuk waktu itu. Namun dengan waktu, hal tersebut pun jadi bosan. Kita juga tiap hari masa mau main terus ya, masa mau liburan terus, atau juga masa mau belanja terus, itu kan jadi juga bosan. Nah, kalau kedua belah pihak, yang saya maksud adalah suami dan istri, dengan waktu kedua-duanya pun akan mempunyai pemikiran kebosanan tersebut, sehingga harus ada solusinya. Sedangkan waktu kita ya di masa tua itu tidak lagi seperti waktu muda.
Contohnya di masa muda, kalau ada liburan ya saya sering pergi traveling, pergi ke banyak negara di dunia ini, dan juga kita bekerja semangat ngumpulin uang ya untuk bisa traveling atau untuk membeli kebutuhan apa yang kita inginkan. Namun kalau sudah semakin usia kita bertambah, walaupun ekonomi kita cukup ya, teman-teman, kondisi fisik kita pun akan berbeda. Contohnya yang saya alami juga, walaupun semangat saya itu tinggi ya, kadang-kadang saya tidak menyadari kalau usia semakin bertambah. Jadi semangat itu tinggi, oh saya masih mau traveling ke sana ke sini. Dan itu pun sempat saya lakukan ya beberapa minggu kemarin, dan saya merasakan kok cepet capek kayak gitu. Jadi nggak lagi seperti sebelumnya ya. Kalau sebelumnya wah kita nggak ada rasa capek ya, ingin lihat itu dan ini, apalagi kalau kita mengunjungi negara baru yang belum pernah kita kunjungi, maka kita kan interesting, ingin mengetahui bagaimana suasananya seperti itu. Namun kalau sekali lagi saya katakan di usia yang lebih lanjut, maka kondisi fisik itu akan berbeda sehingga kita akan merasa capek. Dan terus terang ya, saya sendiri pun jadi enggak sesenang seperti waktu masa muda kalau pergi liburan gitu. Jadi saya ingin cepat-cepat pulang lagi ke rumah beristirahat. Tentu saja untuk sahabat-sahabat muda masih belum kepikiran ya hal seperti ini. Walaupun mungkin ada sedikit, tetapi kalian kan belum merasakannya. Di sini saya sekali lagi hanya ingin berbagi. Kalau di masa pensiun itu day by day, hari ke hari itu kalau kita tidak bisa mempergunakannya, maka usia kita semakin tua dan hidup itu kurang berarti ya rasanya. Jadi kita hanya tinggal menunggu kematian saja. Nah, yang saya lakukan salah satunya adalah dengan sharing atau berbagi. Di sini yang namanya berbagi itu bukan saja hanya soal materi ya teman-teman, tetapi juga berbagi kebahagiaan, hal-hal yang kecil ya, berbagi tenaga atau care gitu ya. Jadi kita saling memperhatikan. Nah, di masa-masa ini pun tentu saja saya keep ya persahabatan dengan teman-teman saya. Jadi sekali-kali pun saya bertemu dengan teman-teman yang sudah sama ya. Ada sebagian yang belum di masa-masa pensiun seperti saya, dan ada sebagian juga yang sudah sama pensiun. Jadi kita reuni seperti ini tuh sangat membantu sekali, memberikan energi positif ya. Jadi setiap harinya itu nggak boring melakukan pekerjaan di rumah, menunggu hari ke hari, dan tahu-tahu waktu kita, umur kita semakin pendek. Selain itu pun thinking positif atau positive thinking ya, itu sangat diperlukan, dimana otomatis kalau usia kita semakin tua, mau tidak mau stres depresi itu akan ada, walaupun bukan lagi stres masalah pekerjaan. Namun kita begini ya contohnya, sebelumnya saya bisa melakukan apa saja karena kondisi fisik itu sangat baik. Nah, dan sebagai orang tua, saya yakin ya sahabat-sahabat semua pun, kita itu berusaha untuk tidak menyulitkan anak-anak kita. Jadi kita berusaha selalu untuk mandiri. Apalagi kalau hidup di negara Swiss ini memang sudah terdidik, terlatih sejak anak-anak, sejak dewasa ya. Apalagi orang tua, yang namanya disiplin mandiri itu kita sudah terbiasa. Nah, setelah pensiun pun hal itu tuh sangat kuat sekali ya, ketat sekali di dalam hati kita kalau kita itu harus hidup mandiri. Kembali lagi, karena kondisi fisik yang jauh berbeda, maka kita tidak bisa melakukannya seperti masa-masa kita muda. Nah, hal ini merupakan salah satu yang membuat kita depresi. Jadi pertanyaan, kenapa saya ini nggak bisa sehingga saya memerlukan pertolongan dari anak-anak kita atau dari teman kita. Nah, kalau orang yang biasa mandiri, ini merupakan satu
kesedihan ya, jadi nggak enak kayak begitu. Walaupun teman-teman ya, kalau masalah pertolongan itu kan biasa-biasa saja ya, dan sudah sewajarnya kita saling tolong menolong. Namun bagi orang yang biasa hidup mandiri, kalau dia tidak betul-betul memerlukan pertolongan, maka dia akan berusaha dulu sendiri sebelum meminta pertolongan kepada siapapun. Sekali lagi untuk sahabat yang mempunyai pengalaman tersendiri ya, silahkan ya dibagikan dengan cara menulis di kolom komentar yang sudah disediakan. Karena saya yakin untuk kakak-kakak yang di atas generasi saya, beliau-beliau ini sudah mempunyai pengalaman lebih dan mereka tahu ya cara mengatasi kehidupannya setelah pensiun. Walaupun untuk sahabat-sahabat yang ekonominya sudah mapan, ini akan mempermudah ya masa-masa kita di masa tua. Namun saya bisa bayangkan juga untuk sahabat yang mohon maaf ya kalau sekiranya ekonomi pas-pasan, apalagi kekurangan, lantas kita menginjak di masa tua seperti ini, tidak berdaya lagi untuk bekerja keras seperti sebelumnya, maka hal ini tuh betul-betul membuat satu tekanan batin di mana barangkali orang-orang tersebut tidak mengemukakannya ya kepada keluarga apalagi anaknya. Saya yakin ya sebagai orang tua yang bijaksana itu tidak akan pernah mengeluh kepada anaknya, aduh minta tolong ini, aduh minta tolong itu. Walaupun saya dengar masih ada ya orang tua yang begitu. Nah, kalau saya pribadi, saya berusaha melakukannya sendiri selama saya bisa. Kecuali kalau saya sudah tidak mampu lagi, maka baru saya bertanya ya kepada keluarga, kepada anak-anak saya atau kepada teman. Aduh, mohon maaf ya saya ada kesulitan melakukan ini. Contohnya, waktu saya masih aktif bekerja itu ya, kalau saya mau mengganti, kebetulan saya itu punya toko pakaiannya, jadi kalau saya mau mengganti mode baju yang ada di manekinnya, patung-patung itu dan ada di atas sana, saya naik tangga itu saya masih bisa. Tapi sebelum pensiun pun ya saya mencoba hal tersebut, wah kaki saya udah gemeter. Maka saya minta tolong pegawai saya untuk melaksanakannya. Nah seperti itu, jadi ada hal-hal yang otomatis ya tidak bisa kita tang-tang ya kayak begitu, ada seperti itu. Nah masalah kondisi tentu saja kita pun berusaha untuk menjaga kesehatan tubuh ya dengan meminum vitamin, berolahraga dan ini itu. Tapi tetap ya yang saya pikir teman-teman, usia kita tidak akan membohongi kondisi fisik seseorang. Demikianlah sharing saya untuk kesempatan video kali ini. Saya Pribumi Bandung dari Switzerland mengucapkan terima kasih dan sampai jumpa di video selanjutnya. Goodbye.